Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bilan J, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPS. Kita mulai pembelajaran. Amin ya rabbal alamin. Untuk kehadiran semuanya hadir, ada yang tidak hadir? Sierra, kenapa Sierra? Sakit. Pelajaran terakhir kita belajar tentang hubungan internet pada perubahan sosial budaya. Ya. Siapa yang kenal Jack Ma? Ada yang kenal? Yang punya Alibaba. Ada lagi? Yang mencatat menjadi korporasi terbesar di Cina. Jack Ma. Jadi sudah tahu Jack Ma, atau ada yang kali ini kita akan menganalisis faktor penyebab perubahan sosial budaya. Setelah pembelajaran, siswa diharapkan dapat menganalisis perubahan sosial budaya karena adanya penemuan baru dan menemukan dan amati gambar berikut. Siapa ini? Yang ini Lisa ya? Bapak yang ini? Sama. Ada perubahan nggak? Apa itu adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti terjadi, ya. Nah, apa sih perubahan itu? Ya. Ya, perubahan itu adalah akibat dari kondisi geografis, komposisi penduduk, ideologi, dan timbulnya penemuan baru. Itu dapat mempengaruhi perubahan. Ada perubahan terdiri dari 3 aspek ini, ya, secara garis besar. Yang pertama, perubahan dilihat dari waktunya. Ada yang tahu? Bapak akan membagi kalian kepada 5 kelompok poin-poinnya. Ini sama. Sekalian, waktu untuk diskusi kelompoknya sudah selesai. Sekarang Bapak minta tiap-tiap kelompok untuk menyiapkan komentar atau pertanyaan. Jadi pembayaran non tunai. Nah, di non tunai ini kelebihannya lebih praktis. Karena kan biasanya sekarang bisa langsung scan gitu kan. Nah, terus ada banyak mendapatkannya cashback dan diskon. Kayak misalnya beli apa-apa gitu kan pasti diskon kan kalau misalnya kita non tunai. Terus kekurangannya bisanya memiliki limit. Nah, kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita tutup, kira-kira ada yang mau berkomentar atau menambahkan terlebih dahulu? Bisa kalau misalnya pakai bank virtual gitu. Apa sih kelebihan dari ojek pangkalan? Kalau di ojek pangkalan ini rata-rata dari pengendaranya itu sudah menghafal jalan. Jadi kelebihan dan kekurangan dari ojek online yang bisa kalian lihat di sini. Yang pertama itu ada kelebihan dari ojek online, yaitu yang pertama harganya sudah pasti. Kan kalau misal kalian pesan di aplikasi Gojek ataupun Grab lain, pasti langsung tertera dong harganya. Nah, itu yang memudahkan kita. Yang malah muter balik dan malah ke arah yang makin jauh gitu. Nah, di situ jemputan, tapi itu tuh titik penjemputannya nggak jauh dari rumah aku juga. Terus habis itu abangnya udah sampai nih, udah sampai gerbang perumahan gitu. Terus kata abangnya dari mana? Terus abangnya Kayak. Terus itu juga kan posisinya kan weekend, pasti kan lewat, kalau ke rumahku kan suka macet banget ya. Terus pas udah mau pulang, udah diorderin tuh, terus di cancel udah berapa kali tuh, udah 5 kali lebih. Kalau televisi versus media sosial, lagi berpergian tuh susah gitu ya, mau apa, kita gabut ya mau cari berita yang viral. Kan kalau misalnya lewat media sosial kan lebih cepet kan diaksesnya. Terus juga kadang juga kita cari-cari juga lebih lengkap ya.
Nah, misalnya ada artis yang mungkin pakaiannya yang tidak senonoh, kita kalau misalnya lihat televisi pasti disensor kan. Nah, sedangkan kalau kita lihat di media sosial, itu kita bisa lihat secara bebas tanpa adanya sensor. Kita cuman lihat ataupun dengar berita tentang Kanjuruhan inti-intinya aja, gak secara detail. Kita harus lihat di media sosial untuk yang lebih detailnya. Dampak positif dan dampak negatif. Apa sih dampak positif dari media sosial maupun televisi? Di sini kan kebanyakan udah digantikan oleh media sosial ya. Mulai dari kayak berita, hiburan dan lain-lain itu udah digantikan oleh media sosial pada handphone atau laptop gitu ya. Nah, dan kalau misalnya dibilang setuju atau enggak, ini antara setuju sama tidak setuju. Karena kayak semua berita atau apapun itu tuh udah ada di media sosial, jadi nggak selalu harus di TV gitu. TV tuh udah banyak kan yang kayak Smart TV atau Android TV yang nggak cuma TV doang gitu, ada YouTube, Netflix, Disney Hotstar, dan lain-lain. Nah itu tuh masih termasuk ke kategori televisi bukan? Merasa berdosa atau nggak merasa kehilangan? Soalnya karena TV sekarang udah nggak bermutu gitu, Pak. Oke. Masih closing. Ya. Sudah tidak seru lagi. Dan gimmick ya. Modal viral. Terus apa lagi? Iklannya lama ya. Perbedaan dari pasar tradisional dan juga belanja online. Kalian pasti pernah dong ke pasar tradisional maupun kalian belanja online. Kelebihannya yang pertama, tidak menghabiskan banyak waktu. Nah, pasti kalian kalau belanja online tuh pasti kayak milihnya lama banget. Kayak di Shopee tuh bisa berjam-jam atau di Tokped. Terus juga yang kedua, bisa membeli barang impor dengan mudah. Kan kalau di offline gitu harus menunggu misalkan sebulan atau 2 bulan. Kalau di online shop itu bisa mungkin semingguan doang. Kadang kalau misalnya di online tuh yang kita cari itu pasti ada kan. Kalau misalnya langsung itu kayak kadang yang kita cari tuh kayak suka habis barangnya. Teman aku ini belanja di online shop. Gak ketipu sih, cuman agak kecewa aja. Soalnya aku beli acrylic stand. Di gambarnya itu stand itu bisa berdiri tegak, tapi waktu nyampe itu standnya kan kayak diplastikin gitu. Pas dibuka plastiknya, stand itu udah patah. Kadang kalau misalnya kan suka ada ya di di kotaknya atau di apa sih yang kita beli itu suka ada. Kalau misalnya di komplain itu harus ada video unboxingnya. Iya, biar kayak gitu. Tapi aku juga sering banget kayak suka lupa, kayak aku udah bilang kayak sama aku sendiri kayaknya nggak bakal ketipu, tapi waktu datang beneran ketipu, jadi nyesel gak ngevideoin gitu. Mau nanya nih, kan kalau di online itu kan kita bisa bayar secara COD ya. Nah, tapi di sini ada beberapa kasus yang dimana si penerimanya itu ngebuka paketnya dulu. Nah, tapi pas sudah dibuka tuh dia kayak, ih apaan sih ini, aku nggak mau bayar. Kembali lagi, sebenarnya salah customer karena kan dia yang beli, dia yang mesen, dan itu akan merugikan dari dua pihak, kurir dan juga seller. Tanya kalau belanja online itu kan takut kena penipuan segala macam kan. Nah, cara kita biar kayak terhindar dari itu gimana? Biar nggak kena penipuan, aku biasanya lihat ratingnya dulu. Dari bintang 5 sampai bintang 1. Nah, jadi bintang 1-nya banyak atau enggak, bintang 5-nya itu banyak. Selanjutnya kita panggil kelompok 3. Pasti kita tuh sama-sama udah ngerasain ya yang namanya pembelajaran tatap muka sama pembelajaran online. Nah, pasti pembelajaran tatap muka sama pembelajaran online itu punya kekurangan dan kelebihannya ya. Kekurangan dari pembelajaran tatap muka itu, Yang pertama, membutuhkan banyak tenaga atau menguras banyak tenaga ya. Dan juga memerlukan biaya lebih untuk transportasi. Contohnya, biaya untuk pulang pergi menggunakan ojek online atau taksi online, dan juga biaya untuk bahan bakar. Nah, tapi pembelajaran tatap muka pun memiliki kelebihan, yaitu pelajarannya lebih mudah dipahami dan juga kita dapat berinteraksi langsung dengan teman-teman. Dampak dari pembelajaran tatap muka itu bisa ngebuat kita jadi lebih rajin, terus juga ngebuat kita jadi lebih aktif karena aktivitas di sekolah. Contohnya kayak ekskul atau kegiatan sekolah kayak spesial itu yang kayak fancy ya gitu. Nah,
kalau dampak pembelajaran online itu bisa ngebuat kita jadi lebih paham tentang teknologi. Nah, saya itu juga salah satu contoh yang agak update ya sama laptop. Tapi setelah pembelajaran online jadi agak ngerti lah. Kalau menurut kalian di sini nih, lebih milih pembelajaran tatap muka atau online? Kalau online itu kita bisa belajar dari mana aja. Selagi kita ada gadget, ada koneksi yang bagus, kita bisa belajar di mana aja. Bagaimana cara kalian agar tetap fokus saat PJJ? Kalian udah berapa kali ya pakai Brandly waktu ujian? Kamu belajar online tuh di Indonesia menurunkan kecerdasan pelajarnya nggak sih? Iya sih. Setuju. Soalnya kan Kita tuh jarang banget fokus. iya jarang banget fokus karena HP. Ya, Terus juga kita milihnya tuh tim OPA ya, karena kita jadi lebih fokus. Kalian bilang ya kalau misalnya belajar online bisa juga menurunkan kualitas belajar anak-anak Indonesia. Sebenarnya itu juga benar sih, tapi tergantung sama diri sendiri kan. Menurut aku pelajaran online juga bisa aja kita jangkau kalau misalnya dia emang serius gitu ngejalaninnya. Tapi emang Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3. Ya. Semua sudah presentasi ya. Semua kelompok alhamdulillah sudah presentasi. Jadi ternyata banyak sekali perubahan yang terjadi di sekitar kita ya. Yang tadi kita pelajari itu perubahan-perubahan yang disebabkan oleh adanya penemuan baru. Belanja online itu kan karena ada handphone, ada internet ya. Terus ada ojek online itu karena ya ada handphone, ada internet. Terus apa lagi? Media sosial juga kan. Nah, ada media sosial, jadi semua bisa berubah. Ada yang datang, ada yang pergi. Seperti itu, ya. Oke, dari pembelajaran hari ini kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan? Silakan. Yang mau komentar? Silakan, Naila. Kalau yang saya dapat dari hari ini, intinya itu perubahan sosial itu pasti ada, kapan aja dan di mana aja. Terus adanya penemuan baru itu tuh pasti bakal bikin adanya perubahan juga. Dan yang terakhir itu penemuan baru pasti akan menggantikan penemuan yang udah lama. Penemuan baru akan menggantikan penemuan yang lama. Ada lagi? Ya, silakan. Terus juga perubahan sosial itu pastinya sudah terjadi ya di kehidupan kita. Terus juga banyak banget penemuan-penemuan baru yang pastinya sangat berdampak kayak tadi tentang PTM, PJJ gitu sih. Oke, terima kasih Zahira. Ada lagi? Ya, jadi ini sudah terjadi, sudah real ya. Masalah-masalah ini sudah terjadi di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mengantisipasi hal-hal atau kekurangannya. Oke, ada lagi? Mona mau nyamber lagi? Enggak. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Jadi nanti kita lanjutkan pada tema yang berlanjut yaitu tentang globalisasi. Silakan kalian pelajari bab 4 tentang globalisasi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini kita bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Ya, penipuan, hal-hal negatif, pornografi dan lain sebagainya itu kekurangan yang bisa kita antisipasi. Oke? Untuk itu marilah kita tutup pembelajaran hari ini. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Siap. Duduk anak solihah. Siap. Membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi